Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Aslinya di bulan Jawa di mana, Ustaz? Bukan. Kayaknya ada debu tuh aja. Baik. Kita periksa bersama-sama PR-nya ya. Baik, dari Pak Rahmat, waqafa yakifu. Yakifu asalnya apa, Pak? Yaukifu. Kemudian dibuang apa? Dibuang wawnya. Terus Pak Aris, asalnya apa? Yauzinu. Asalnya yauzinu. Terus Mas Adri, Wazana yazinu. sudah? Yauzinu. Bawahnya? Oh, wasola. Wasola yasilu. Asalnya Yausilu. yausilu. Ya, yausilu. Baik, Pak Cahya, Wajaba yajibu. asalnya Yaujibu. yaujibu. Ya, asalnya yaujibu. Terus Wa'ada ya'idu. asalnya Yau'idu. yau'idu, karena dia ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Terus Pak Rahmat, Walaja yaliju. yaliju. Walaja yaliju. Ya, asalnya apa, Pak? Asalnya yauliju. Dalam Al-Quran juga ada nih apa? Contoh ini ya, hatta yalijal jamalu fi sammil hiyab. Ya, sampai al-jamal, unta itu masuk ke dalam apa? Lubang jarum. Jadi walaja maknanya dakhala. Terus Pak Aris, Wadu'a yadu'u. asalnya Yadu'u. yaudha'u. Ya, yaudha'u ikut wazan fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Dhahaba yadhhabu. Terakhir Mas Adri, Wahaba yahabu. asalnya Yauhabu. yauhabu. Wahaba sama ya, jadi dua terakhir ini sama seperti sama-sama masuk wazan fa'ala yaf'alu atau dhahaba yadhhabu. Ustaz, tanya Ustaz. Nggih. Mengetahui masuk wazannya bagaimana? Kalau untuk mengetahui masuk wazannya harus melihat kamus. Harus melihat kamus. Jadi nanti kan kalau di kamus Mahmud Yunus itu langsung kelihatan dia. Kalau di kamus Munawwir itu di tengahnya itu kalau kasroh, ya kasroh, jadi ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Tapi kalau tengahnya fathah jadi fa'ala yaf'alu, gitu ya. Nah, kita belum belum pernah buka kamus di sini ya. Oh, gambarnya begitu ya, gambarnya begitu. Taib. Ini contoh fiil yang mu'tal bil fa ketika dibuat jadi menjadi apa? Fiil mudhari. Jadi memang beliau buat yang awalnya fiil sahih dulu semua, kemudian sekarang masuk fiil mu'tal. Dan mu'tal itu bisa mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam, gitu ya. Karena yang mu'tal ini adalah fa, maka namanya mu'tal fa. Ya, namanya mu'tal fa, atau nama khususnya adalah misal. Ya, nama khususnya adalah misal. Baik. Sekarang kita masuk tamrin yang ketiga. Ta'ammal al-misal. Perhatikanlah contoh. Summa, kemudian Wa'il amra minal af'alil atiyah, kemudian letakkanlah atau buatlah fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut.
Perhatikan contohnya. Takifu menjadi tif. Takifu menjadi tif. Baik, perhatikan dulu papan tulis. Dulu kita sempat atau pernah belajar cara membuat fiil amr. Ya. Cara membuat fiil amr, fiil bermana Bapak? Perintah. Cara membuat fiil amr diambil dari apa? Diambil dari fiil mudhari. Contoh, kita punya kata yaktubu. Punya kata yaktubu, begini ya. Punya kata yaktubu. Cara membuat fiil amrnya dulu kita sebutkan, diingat yang pertama adalah dibuang apanya? Ya-nya. Dikarenakan di sini setelahnya sukun, maka apa? Dikasih hamzah di depan. Kemudian huruf akhirnya dijazm. Karena dia sahih akhir, maka tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Maka jadilah kalimatnya menjadi apa? Nah, di sini ya. Jadi kalimatnya uktub. Ya. Kenapa dibaca u? Ini pun sudah kita jelaskan. Ya. Dengan lihat apanya? Huruf ketiga atau dilihat ain fiilnya. Ya, dilihat huruf ketiga atau huruf ain fiil. Ini sudah kita pelajari dulu. Ya. Nah, sekarang kita juga diajari cara membuat fiil amr dari fiil yang mu'tal fa. Contoh, di situ beliau katakan waqafa. Asalnya kan begini. Waqafa fiil mudhari'nya apa? Langsung jadi aja. Yakifu, waqafa yakifu. Maka untuk membuat fiil mudhari'nya, fiil amrnya, ya, di sini fa huruf sahih ya. Maka disukun. Kemudian ya-nya dibuang. Sekarang ketika dibuang, huruf yang di depannya ini berharokat atau sukun? Qafnya berharokat atau sukun? Berharokat. Kalau berharokat, maka tidak butuh menambah hamzah. Karena hamzah ini namanya hamzah wasal yang didatangkan untuk membaca kalimat yang di awal dengan sukun. Maka jadilah apa? Fiil amrnya jadi tif, gitu aja. Langsung jadi kif tanpa menambahnya hamzah. Tif. Gitu ya. Coba kalau ini Pak Aris. Yazinu jadinya apa? Zin. Ya, zin. Terus Pak Rahmat. Yadau apa? Ba. Naam. Ba. Yadau kan artinya meletakkan. Kalau ba artinya apa? Letakkanlah. Naam. Mas Adri, wasal apa? Wasala fi'il mudhari'nya apa? Wasala fi'il mudhari'nya yasilu. Wasala yasilu. Jadinya apa Mas Adri? Sil. Ya, yasilu jadi sil. Ya, sil. Ya, wasala yasilu sil. Jadi cara membuat fi'il amrnya sama seperti kaidah sebelumnya. Baik, kita lihat kitabnya. Tapi di sini beliau pakai contoh yang tak ya, karena ada kaidah sendiri ya. Takifu kif. Lihat kata beliau dalam kurung, la yahtaju ilal hamzati. La yahtaju ilal hamzati. La tidak. Yahtaju butuh ilal hamzati kepada hamzah tambahan. Tidak butuh kepada hamzah tambahan
Kenapa? Li'anna awwalahu. Kenapa dibaca awwala, Pak Cahyo? Li'anna awwalahu. Handphone namanya. Objeknya. Bukan objek. Mas Adri? Li'anna awwalahu. Ada an? Anak. Jadi sebagai apa? Isimnya anna. Mutaharrikun. Kenapa kok dibaca rofa di situ, Pak Aris? Khobarnya anna, gitu ya. Jadi harokatnya seperti itu bacanya karena kaidahnya begitu. Ya, li'anna awwalahu mutaharrikun. Artinya apa? Li'anna dikarenakan sesungguhnya awwalahu awalnya fi'il tersebut sudah apa? Mutaharrikun berharokat. Kan sudah ada harokatnya, jadi tidak butuh ditambahi lagi apa? Hamzah. Ya, tidak butuh ditambah hamzah karena sudah ada hurufnya sudah berharokat. Huruf awalnya sudah berharokat. Sedangkan yang dahulu, ketika pada contoh yaktubu, yadhabu dan semisalnya dahulu, itu setelah dibuang yaknya atau dibuang huruf mudharaahnya, ya langsung fiilnya apa diawali dengan sukun, maka butuh ditambah hamzah. Sedangkan di sini kenapa nggak dibutuhkan? Karena hurufnya sudah berharokat. Taib. Monggo Pak Cahyot. Tazinu, coba dijadikan fi'il amr. Baca dulu baru dijadikan. Tazinu, zin. Zin. Mas Adri. Ta'idu. Id. Ta'idun ini kata apa? Wa'ada. Wa'ada itu artinya berjanji. Berjanji. Sebagaimana dalam hadits apa? Ayatul munafik thalath. Di antaranya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji itu sering apa? Ingkar janji. Itu wa'ada. Jadi ta'idu id. Id artinya menjadi id artinya berjanjilah. Id berjanjilah. Ya. Kalau id lain lagi. Kalau id itu lain lagi. Ada ya-nya. Id, ya itu artinya beda lagi. Dari kata ada, ya'idu, idan, artinya kembali. Ya, artinya kembali. Makanya Idul Adha kembali adha. Idul Fitri kembali fitr. Ya, kembali fitri. Ya, itu maknanya Id. Terus makanya id dalam Islam cuma dua, sesuatu yang kembali secara syar'i dihukumi id itu dua. Jadi nggak ada namanya idul itu nggak ada, idul hub itu nggak ada. Idul hub itu apa? Cinta. Jadi apa? Kasih sayang. Valentine ya, id Valentine nggak ada, gitu ya. Oh, idul hub namanya. Iya bahasa Arabnya begitu. Nah, jadi dulu pernah itu pada suatu hari itu Syekh Imam khutbah Jumat bahas masalah Id itu. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya Id itu segala macam model-model Id namanya itu diambil dari orang apa? Orang kafir sebenarnya, bukan dari agama Islam. Terus, Pak Aris. Tahabu hab. Kemarin kita sebutkan wahaba itu artinya memberikan, menghibahkan. Ya, tahabu hab. Hibahkanlah. Ya. Hibah. Memberi. Dan ya, tahabu hibah. Beda ya, kalau berjanji dengan hibah itu beda ya. Kalau hibah kan istilahnya satu pihak. Kepada dari satu pihak. Kalau berjanji kan apa dua pihak. Ini karena berkaitan dengan hukum fikih nanti. Terus Pak Rahmat. Kena bo lagi Pak ya. Bo. Nah, tadau bo artinya letakkan. Misalkan nanti bilang sama orang, letakkan di sini nih. Bo huna gitu ya. Bo huna, letakkan di sini. Atau letakkan saja dia. Bo'hu misalkan. Bo'hu, letakkan dia. Gitu ya. Taib. Iqra ma'yali, baca kalimat berikut. Mau dibaca plus diartikan. Monggo Pak Ardi. Mata
tasilu toy mata tasilu at-toyru at-toyratu minal Nggak ada minal. min barisa mata tasilu at-toyratu min barisa tasolu Kok tasolu? tasola tasolu Tasilu. kembali Kok kembali? Sampai. tiba Ya tiba atau sampai. mata tasilu sakit mata tasilu atau irotu min barisa tasilu fisaatil hadiyata asrota wa nisfi. Artinya Kapan pesawat dari Prancis dari Paris. Kapan pesawat dari Paris tiba? Tiba pada jam 11.30, setengah 12. Ya, jam 11 lebih setengah. Wah, itu lebih ya. Kalau ila itu kurang. Ya, kalau bahasa angka jam, wah itu lebih. Jadi 11 lebih setengah. Jadi setengah 12. Baik, pacah ya monggo. Yajibu alaina an nafhama al-Qur'ana al-Karimi al-Qur'ana al-Karima wa na'mala bihi. Oke. Yajibu alaina. Jadi wajibkan atas kami untuk memahami Quran yang mulia dan mengamalkan dengannya. Baik, pertanyaan untuk Pak Cahyo. Tadi jenengan bacanya an-nafhama. Iya. Kenapa kok nafhama, enggak nafhamu? Apa ini ada an Ustaz. Ada an. Terus yang belakangnya kenapa warna mala juga? Kok nggak nak malu? Apa pokoknya atof. Ahsan, maunya atof. Oke ya. Mas Adri, kenapa kok yajibu? Nggak yajib gitu? Kenapa kok yajibu dengan rofa? Karena fiil mudhari Ustaz. Karena asal standar fiil mudhari tidak ada amil penasab dan tidak ada amil penjazm. Ya kita sudah pelajari ya. Ada amil penasab dan amil penjazm. Jadi fiil mudhari itu ada 3 keadaan. Ya, rofa, nasab sama jazm. Kapan jazm? Ketika ada masukkan amil penjazm. Kita lihat apa? Lam sama apa? Alam. Lam sama alam ya. Lam lama. Ya lama. Lam lama. Ya lam lama. Kemudian ambil penasab an lan. Ya, an lan ini yang paling jelas seringnya. Kalau nggak ada ambil penasab dan penjazm maka standarnya dibaca rofa. Taib. Monggo Mas Adri nomor 3. Qolali tabibi. Ayo Mas, apa itu? Qolali tabib, dokter. Tabibnya di situ sebagai apa dia? Kola artinya li. Iya, linya kan ini apa namanya? Majrur itu. Ya, terus tabibnya. Tabiba. Kenapa sampean ba? Kola. Bentar Ustaz, ada li soalnya Ustaz. Udah, kalau li itu sudah nggak ngapa-ngapain, udah dikasih jatah dia. Kan udah dikasih jatah sama ya di situ dia. Oh, Sudah ada selesai. tabiba Ustaz. Kola karena dia sebagai apa namanya? Maf'ul bi. Kola Kalau maf'ul bi kan sasaran. sasaran. Kalau ini sasaran jadi yang diajak bicara. Kalau ini sampai artikan dulu, Berkata Terus, dokter. jadi dokternya selakunya apa sebagai? Telah berkata dokter. Fiil. Fa'il. Kalau fa'il jadi harus dibaca? Tabibu. Begitu. Gitu, ayo baca lagi. Qala li tabibu. Dok hadil kurso. Ini sampean hadihi. Ada. Dok hadal kurso alal lisani. Alal lisani. Oh ya, alal lisani mulut ya. Alal lisani thumma ulaqhu. Itu apa Mas? Thumma ablaq. Oh, ablaq.
Nah, Ablahu. nggak ada ablahu tuh nggak ada. Ablah. Nggak. Kalau antum mau digabung, bacanya summab, gitu. Mabla. Summablahu. Kalau antum mau baca pisah, summa iblahu. Kan dia harokatnya, Bang. Kalau harokat hamzah wasal ya, itu kan dhammah sama kasroh, nggak ada fathah. Ya, dhammah. Masuk kan Ustaz? Oh, iya. Iya, kan harokatnya cuma dhammah sama kasroh. Bacanya nyambung. Summa. Ah. Berarti summa ibla. Betul Iya, begitu. Saya masuk. Iya, terus. Gak kelihatan soalnya Ustaz. Ini kalau masuk cuman kayak Iya. kecil. Memang kan kalau misalkan kita lihat di Quran, Ada U-nya kayak gini. nah kan ada kayak bentuk wow tapi Matanya kecil nggak banget. kayak kelihatan. Harokat ya. Iya. Oke, monggo. Qala li tabibu do'atal kursa alal lisani thumma bla'hu. Kurs artinya tablet. Tablet obat lo ya. Oh. obat. Makanya dokter kok meletakkan mulut tablet. Oh, tablet obat. Tablet temennya kan ya? Tablet. Iya, Iya kan? Obat kan ada. Ada kapsul. Ada kapsul tablet. Nah, ya itu minum kan. Pil lah maunya itulah. Terus. Benar, Phil. Setelah berkata dokter, letakkan tablet ini ala lisan, berarti mulut. Lidah. Mulut atau lidah gitu loh. Summa Di atas lidah kan, ala lisani, kemudian ibla. letak. Betul. Oh, Kemudian telanlah gitu loh. Hu kembali kemana? salah dia. Tablet tadi betul. Summa blahu kemudian telanlah tablet tersebut. Masya Allah. Ini tadi dari mana nih? Dari Pak Cahyo ya? Dari Pak Hardi gini ya? Ini sekarang Pak Haris ya? Pak Haris. Kata jibuni, Masya Allah nih. Kata jiduni insya Allah di belakang tapi insya Allahnya. makanya aku langsung nyambung kata jiduni. Insya Allah. Terus Masya Allah. Ini perkataannya Nabi Ismail ya? Iya betul. Nabi Ismail. Sebelah kan? Kata jiduni insya Allah. Ketika Nabi Ibrahim Tahu beruntun. ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayo, monggo. Jiduni langsung nyambung rono. Satajiduni fil baiti ba'da salat salbi Ba'da. salatil salatil isya ba'da salatil isya insyaallah Enggak boleh sukun. insyaallah Gitu. Insyaallah. Ayo artinya apa ta kamu ya? Kamu akan wajada bagaimana wajada? Mendapati. Ya. Aku. Nah, coba diartikan. kamu akan mendapati aku di rumah setelah sholat isya insyaallah. Nah, setelah salat isya insya Allah. Oke. Pak Rahmat. Kif. Hana nggak ada Pak Hana. Sampean buat bahasa sendiri Hana. Sopo Hana itu? Kif. Iya, karena kan Jenenge wong. Ya. jenenge bos. Saik. Oh, profesi itu Pak. Supir. Ana uridu an azila. Ada nunnya Pak?
Ada nunnya. Anzila. Oke. Artikan. Berhentilah di sini. Ya, wahai sopir. Wah, sopir. Saya Uridu apa? Indosat. Uridu Indosat, Pak. Uridu. Orido. Oh iya Indosat. Indosat Orido jangan. saya Ingin kasih mau saya ingin apa? Anzila. Nek sampai numpak itu, Pak. Pinggir-pinggir kan, Pak. Pengen apa, Pak? Kiri. Kiri. Bir. Nah, pengen Saya ingin turun. Pengen tuh turun. Kif huna ya saik itu masalahnya. Kif huna ya saik ana uridu an anzil. Ya, kalau ini bahasa fushanya begitu, Mas. Tapi bahasa pasarannya dipakai itu enggak ini. Ya. Ala jam ya saik, ala jam gitu. Ala jam itu kalau kita nulisnya kiri. Ala jam. Ya kan janbun bagi samping kan. Nyamping gitu. Pinggir. oh iya, kiri. Iya, kiri kalau kita kiri. Ala jam. Kalau bahasa yang dipakai fushanya begini. Kif huna ya saik. Ini bahasa gitu. Kif huna ya saik. Ana uridu an anzil. Ya, kif huna ya saik. Ana uridu an anzil. Terus Pak Ari. Zinli kilograman minasukari ya bakol. Timbangkan untukku 1 kilo gula, wahai bakul. Wahai bakul, ya. Maksud ya? Bakal ya penjual bakulan itu. Ya. Zinli itu bisa dua bacaan. Bisa zinli wa yajuzu zinni. Boleh. Zinli boleh, zinni juga boleh. Artinya sama. Zinli timbangkanlah untukku, zinni timbangkanlah untukku, sama. Nah, yang satu kan pakai li, yang satu pakai ya. Yang satu pakai ya, zinni. Kan nanti ketemu dua nun dia. Ini loro kan tasdid. Nun dua, zinni. Iya, Zinni. Zinni kilograman. Nya kilograman. Min, nah sama, minas sukar sama. Taib, monggo Pak Cahyo. Ya Salma, doi hadal kitabi ala maktabi. Ulangi Pak Cahyo, ada yang salah harokatnya. Ya Salma, doi hadal kitabu ala maktabi. Kenapa dibaca kitabu? Naikul fa'il. Naibul fa'il dari mana, Pak? Setelah hadal. Ya, Badal dia. oh, badal Ustaz. Iya, badal. Badal hadas emangnya sebagai apa, Pak? Dha'i hadzal kitaba. Itu harusnya. Dha'i hadzal kitaba. Dha kan letakkanlah. Letakkan jadi sasaran. Jadi hadzal kitaba. Alam. Ulangi. Ya Salma, doi hadal kitaba ala maktabi. Artinya Wahai Salma, letakkanlah kitab ini di atas mejaku. oke. Di sini faedah bisa kita dapatkan adalah kata dha'i. Jadi berlaku juga sama seperti fi'il amr standar. Kalau fi'il amr misalkan merintahkan laki-laki kan uktub. Kalau merintahkan perempuan uktubi, gitu kan ya? Uktubi. Lah, di sini ba untuk laki-laki, dha'i untuk muannats. Ya, dha'i untuk muannats. Baik. Ustaz, tanya Ustaz. Tadi disinggung naibul fa'il Ustaz. Belum kemarin skip. Kemarin sempat disampaikan tapi di skip nggak jadi karena belum sampai. Aku gak ngerti tadi. Misalnya Terus, monggo Mas Adri ya. Nomor 8 ya. Lima ada takifu una ya akhi ijlis.
Mantap. Artinya? Mengapa tadi Wakof. berdiri ya? Wakof. Berdiri bukan berdiri ya? Wakof apa? Berhenti. Berhenti. Oh iya, wakaf tuh berhenti. Walaupun terkadang wakofa bisa berdiri juga bisa. Cuma di sini wakofa artinya berhenti. Tulisannya sama Ustaz. Harokatnya sama juga. Sama. Kenapa berhenti di sini ya, Ustaz? Bukan di sini. Nah, kenapa berhenti di sini, wahai saudaraku? Takifu taknya diartikan juga. Oh ya, kamu. Kenapa mengapa kamu berhenti di sini, wahai saudaraku? Duduk. Ya, kalau musuhnya duduk, jadi berdiri. Sejak berdiri. Nah, maka tadi Anda katakan bisa berhenti, bisa duduk. Gitu ya. Iya, tapi Bisa berhenti, bisa duduk. Artinya Diri. tergantung konteksnya. Ya, Ya, tergantung konteks kalimatnya. Sudah? Lanjut ya. Monggo, Pak Aris. La takif fit doriki fit toriki. Artinya, Kamu tidak berhenti. arti la dulu. sebelumnya. Jangan kamu berhenti di Tarik. Fit tarik. Haji Torik. Di jalan, maksudnya jangan berhenti di tengah jalan. Maknanya apa? Fit tarik bukan maknanya di jalan kita. Maksudnya apa? Fit tarik maksudnya di tengah jalan. La takif fit tarik. Jangan berhenti di tengah jalan. Tapi Masya Allah kalau di Yaman kita lihat itu, nggak tahu di Saudi ya. Di Yaman itu memang beda gitu loh. Ada orang ketemu itu misalkan ini mobil ketemu, kenal orang ini, gitu kan, berhenti, salaman dulu tuh di jalan tuh, salaman dulu, Masya Allah. Anda lihat tuh, keren ini memang nih, berhenti dulu jalan tuh, salah, ya berhenti, salaman dulu, ngobrol sebentar baru jalan lagi, keren pokoknya. Nggak ada Indonesia gitu geger, ngobrol bersama bandek motor aja pak, jalan umum. Pak Rahmat, ayo Rahmat. Bos, panjang Pak Rahmat. Tafsir. Ya, tafsir. Silakan. Fi surati. Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha Baik, yang dimaukan apa di sini Pak Rahmat? Yang mau dimaukan kalimat apa di sini pada contoh ini? Apa? Dari sekian panjang kalimat ini, Pak, yang dimaukan beliau kalimat apa? Yaliju, gitu ya. Kata yaliju. Jadi artikan ya'lamu, Allah mengetahui, ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Allah semua Maha tahu. Ini menunjukkan ilmunya Allah itu luas, gitu ya. Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Baik. Makanya kalau sudah berkaitan dengan ilmunya Allah, seorang hamba itu harusnya lebih tenang. Contoh seperti dalam ayat tentang masalah surat Al-Baqarah itu, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di akhir ayat Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Disebutkan ilmunya Allah itu adalah kabar dari Allah. Udah, itu urusan masalah takdir aku sih ngurusi. Dan aku lebih tahu mana yang terbaik. Pokoknya apa yang diperintahkan sudah jalankan walaupun terasa berat. Kan itu awalnya pembahasan apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kan masalah perang. Dan perang itu sesuatu yang secara tabiat manusia enggak senang. Tapi Allah tetap perintahkan untuk perang. Kenapa bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu adalah sesuatu yang paling
terbaik. Sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu sesuatu yang tidak baik untukmu. Ditutup, wallahu ya'lamu, dan Allah yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamun. Jadi maknanya apa? Udah, kamu nggak usah pakai akal logika, kamu nggak bisa mencerna. Karena dalam masalah ini ilmunya Allah lebih apa? Lebih daripada ilmunya manusia, gitu ya. Jadi ya kalau kita mau kembali kepada kata ya'lamu, ya intinya Allah itu lebih baik daripada apa? Keputusan Allah, ketetapan Allah itu lebih baik daripada pilihan hamba itu sendiri. Gitu ya. Kita ambil contoh saja ini. Kita ambil contoh sesama makhluk ini. Ada ibu atau bapak sama anaknya. Anaknya bisulan. Bisulnya itu sudah apa? Udah mateng. Ya, apa yang dilakukan biasanya Pak Rahmat? Plotos sih Pak ya. Anaknya mau nggak? Nggak mau. Tapi tetap diplotos nggak? Kenapa tetap diplotos sama orang tuanya? Karena dengan plotosnya itu keluar matanya, Pak, cepat sembuh, enteng kan gitu ya. Kenapa? Karena orang tua tahu kan gitu. Anak nggak tahu. Lah sama Allah lebih tahu lagi daripada kita. Gitu loh. Ini contoh simpelnya seperti itu. Ya, mana yang lebih baik itu Allah tahu. Sama juga seperti dalam surat At-Taghabun, ya, ayat ke-11 itu Allah mengatakan ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi musibah yang menimpamu itu Allah maha tahu. Tapi kenapa Allah tetap berikan? Karena itulah yang paling terbaik. Betapa banyak orang itu dapat musibah, kemudian apa? Itu menjadi sebab yang menghantarkan dia kepada kebaikan. Orang terkadang itu pas sehat kayak kita sekarang nih, kadang lupa sama Allah. Pas dikasih sakit, sadar. Sehat, lupa lagi. Maka ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik, monggo Ardi. Wa qala ta'ala fi suratis Su'ara atau Suro? Syura. Kalau Su'ara itu enggak gitu tulisnya. Syura. Wa qala ta'ala fi suratis Sura lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Apa yang dimaukan di sini? Yahabu. Jadi artinya lillah, miliknya Allah itu, lillah milik Allah lah mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah bisa menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu, Allah menganugerahkan liman kepada orang yang yasha'u, Allah kehendaki inatin anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, juga Allah berikan apa? Anak laki-laki. Gitu ya. Dan ada juga yang nggak diberi, ada juga yang dijadikan mandul. Itu semua terjadi. Oh, selesai juga akhirnya. Baik, jadi kita selesai dari pembahasan fi'il mu'tal bil fa atau mu'talul fa. Kita masuk latihan tamrin yang kelima. Ta'ammal al-amtsilah al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Lil ismil musaghar, itu ghainnya ditasydid. Lil ismi al musaghar. Musaghari. Ya, musaghari. Perhatikan penonton dulu. Al-musaghar atau al-ismu al-musaghar, musaghar itu artinya dikecilkan. Al-ismu al-musaghar. Ya, kalau nggak pakai fi jadi al-ismu al-musagharu gitu ya. Isim yang dikecilkan. Di dalam nama lain, namanya apa? Pembahasan ini dikenal dengan pembahasan at-tasghir. At-tasghiru. Pembahasannya dikenal dengan pembahasan tasghir.
Seperti misalkan, ya kita punya buku. Buku itu kan ada buku standar, ya ada yang buku kecil. Nah di dalam bahasa Arab itu ada pembahasan bagaimana cara membuat buku yang awalnya besar dijadikan apa? Kecil. Cara penyebutannya gimana? Nah itu pembahasan nama tasghir. Lah cara pembuatannya itu diikutkan wazan ini. Ini standar ya, tsulasi. Untuk yang ats-tsulasi kan fi'il ada tsulasi, ada apa? Rubai, ada macam-macam lah intinya. Ini pembahasan shorof ini, Pak Rahmat sebutkan pusing nanti nih. Baik, pokoknya tasghir ini, antum caranya tinggal ikutkan wazan ini. Ikutkan bentuk ini. Fu'ailun. Fu'ailun. Contoh, kita punya kata kitabun. Sudah nih punya kata kitabun. Yang sejajar dengan fa apa? Kaf. Kita tulis ini kaf. Yang sejajar dengan ain? Ta. Kita tulis ta di sini. Yang sejajar dengan ya? Alif, iya kan? Alif. Lah di sini ya, kita ganti ya. Kemudian sestarter dengan lam, ba, maka gini, kan gitu ya. Kemudian harokatnya ikut ini. Kutai pun. Kutaib. Kalau kitabun artinya kitab, kutaib kitab kecil. Ya, kitab kecil. Ada juga misalkan gini. Waladun, Mas Adri. Waladun jadinya apa? Kalau waladun, wulaid. Waladun, wulaid. Kalau yang tiga nih ya, ingat, Anda bahas sulasi, jadi 3 huruf, 1, 2, 3, begitu loh. Ya, contoh lagi, Pak Rahmat. Jabalun, Jubail. Kalau Jabalun gunung, kalau Jubail gunung kecil. Pak Aris. Nahrun, Nuhair. Ya, Nuhair. Sudah nih, Nuhair. Sungai kecil. Ya, sungai kecil itu apa, Mas? Sungai kecil, God. Masya Allah. lanjut. Kita lihat di situ. Ta'ammal al-amthila al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut lil ismil musaghar, untuk isim-isim yang ditasghir. Ingat tadi isim ditasghir, isim yang ikut wazan apa? Fu'ail. Tapi ini kita baru yang 3 huruf dulu ya. 3 huruf. Kan nanti ada 4 huruf, macam-macam, ada caranya sendiri. Taib. Yang asalnya 3 huruf. Contohnya wulaidun, artinya waladun saghirun, nuhairun, nahrun saghir, jubailun, jabalun saghir, kulaibun, kalbun saghir. Kalau kolamun jadi apa? Ulaimun. Kolamun, ulaimun. Ya, pulpen kecil. Ya, pulpen kecil. Saghir al-asma al-atiyah. Ayo ditasghir isim-isim berikut. Pak Rahmat, nomor 1, Pak. Rajulun, jadi apa? Oh, foto, Pak. Rajulun. Rujailun. Rajulun, rujailun. Ya, rajulun, rujailun. Rajul laki-laki dewasa, rujail laki-laki dewasa tapi kecil dia, lebih kecil badannya. Rujail. Baik. Mas Adri, tiflun. Tufailun. Ya, tufail. Ya, tufail. Ya, tiflun, tufail. Kolamun sudah ya. Paris, najmun. Nujaimun. Najmun, nujaim. Ya, bintang kecil.
Dan tasghir ini memiliki banyak fungsi atau maksud. Di antaranya adalah kasih sayang. Ya, adalah kasih sayang. Sudah nih, di antaranya kasih sayang. Jadi misalkan kita panggil ya wulaid gitu ya. Ya wulaid. Kalau bahasa kita apa? Tole gitu. Ya wulaid. Le sama apa? Tole gitu kan ya. Kasih sayang. Terkadang juga bisa bermakna penghinaan. Terkadang juga bisa bermakna penghinaan. Rojul bang, ya rujul gitu. Ya. Rujul jadi apa ini? Laki-laki jadi rujul jadi apa nih? Ya rujail gitu ya. Ya rujailun. Taib. Ini tasghir ya. Tasghir seperti itu, rujailun, rajulun, rujail. Apa lagi? Banyak ya kalimat-kalimat yang bisa dibuat ini banyak. Baik, selanjutnya. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah lismit tafdhil. Kita juga pernah lewat isim tafdhil ya. Contoh seperti afdal, akram lebih mulia, atwal lebih tinggi, akbar lebih besar. Itu isim tafdhil yang standar. Sekarang kita diajari cara membuat isim tafdhil yang dia itu ada ya di tengahnya. Contohnya seperti qalilun, kan ada ya-nya. Qalilun. Kalau membuat isim tafdhilnya jadi aqallu. Qalilun aqallu. Ingat bentuknya aqallu. Bukan aqlalu, bukan ya, tapi aqallu. Kalau qalilun sedikit. Kalau aqallu lebih sedikit. Ya, ladzizun ladzat. Aladzu lebih ladzat. Gitu ya. Syadidun kuat atau keras. Asyaddu lebih keras. Ya. Habibun yang disayangi, gitu ya. Ahabbu lebih sayang. Fulan ahabbu ilayya, contohnya fulan itu lebih aku cintai. Ya, fulan lebih aku cintai. Baik, nomor 8 diterjemahkan, PR. Nomor 8 diterjemahkan. Terjemahkan ya. Ini isim tafdhil. Ya, isim tafdhil. Ta'amal mayali. Perhatikan contoh berikut. Ainal kitabu ha huwa dha. Ha huwa dha. Aina sa'atu ha hiya dhi. Aina Ibrahimu ha ana dha. Baik, perhatikan. Papan tulis. Ini adalah kalimat yang lain di dalam pengungkapan. Ini bentuk lain. Contohnya pertama apa? Ha huwa, apa? Ha huwa dha ya? Ha huwa dha. Perhatikan. Ha huwa dha. Perhatikan di sebelah kiri, yang di sebelah kiri, beliau katakan begini. Apa itu buatnya itu? Oh. Ha huwa dha, beliau ngomong gini. Di sebelah kirinya itu beliau gini, buatnya gini. Huwa dengan apa? Ha, ini ya nulisnya. Nah, jadi asalnya ha huwa dha itu asalnya huwa hadha.
Iki dia ini ya, gitu. Dia ini gitu. Ha huwa dha. Cuman cara penulisannya yang asalnya ha begini, ya dipisah di tengahnya. Dipisah, kemudian diletakkan di tengahnya apa? Huwa. Akhirnya hanya yang awalnya nyambung jadi tegak penulisannya. Ha huwa dha. Ini cuman bentuk penulisan. Jadi antum mengatakan huwa hadza, boleh. Antum mengatakan huwa hadza, misalkan ainal qalam, mana penanya? Huwa hadza ya Ustaz, boleh. Huwa hadza ya Ustaz, boleh. Tapi kalau antum buat kalimat yang lain juga boleh. Ha huwa hadza ya Ustaz. Bedanya apa? Di sini. Ya. Ini namanya, haknya ini dalam bahasa Arab namanya ha'u at-tanbih. Hak tanbih. Tanbih itu apa? Seperti pengingat, begitu loh. Ha, itu jadi orang secara spontan apa? Ya, langsung perhatian. Ha huwa dha. Itu lebih ditekankan kalau hanya ditekan ini. Ya, tapi kalau seperti huwa hadza, itu kan lebih apa? Slow. Atau hadza huwa, misalkan gitu. Itu lebih slow. Tapi kalau ini ada penekanan. Walaupun sama, hanya ini hanya juga. Hanya sama. Ha huwa dza. Itu lebih ada penekanan. Ya, lebih ada penekanan dari sisi makna. Paham Pak Rahmat? Saya ulangi lagi. Hah? Ma'a. Ha huwa dza. Ha huwa dza itu bisa asalnya huwa hadza atau hadza huwa, gitu loh asalnya. Ha huwa dza atau hadza huwa. Contoh lagi. Ha ana dza. Asalnya menjadi begitu. Ya, ana hadza kan begitu, atau hadza ana, jadi ha ana dza. Kalau ha hiya dhi, ha hiya dhi, ya ha hiya dhi, asalnya menjadi gini ya, hiya ha dhi, gitu loh. Jadi dipisah. Ini hanya sekedar apa? Uslub itu metode pengungkapan saja. Ya. Kalau yang hiya itu kok enggak hiya hadhihi? Boleh hadhihi, boleh dhi gitu juga boleh. Haknya namanya hak tanbih, hak untuk pengingat atau peningat dia. Penekanan lah Pak gampangannya. Hak tanbih. Hak tanbih. Namanya hak tanbih. Contohnya, aina Ibrahim, mana Ibrahim ini? Ibrahim langsung angkat tangan. Ha ana dza ya Ustaz, gitu loh. Ha, ana Ustaz ini loh, gitu loh. Ha, aina ana Ustaz, gitu. Ekspresif. Lebih dia. Masalahnya ngomong, aina Ibrahim, hadza ana ya Ustaz, itu biasa. Tapi kalau mengatakan, ha ana dza ya Ustaz, gitu loh. Itu ada lebih makna penekanan. Paham insyaallah ya? Tapi insyaallah ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kita di sini membahas yang baru adalah isim tasghir, isim tafdhil sama kalimat ha huwa dza. Ya ha huwa dza. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Mas Adri, ada? Gak ada? Pak Rahmat? Jadi sebenarnya pelajaran-pelajaran ini banyak yang sudah kita lewati, cuman dimodif dengan apa? Bentuk yang baru, dan ini semuanya fusha. Ingat ya, semua ini fusha, bukan amiyah, tapi fusha. Cuman memang modelnya ada yang pakai standar, ada model yang lain. Ya, ada model yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.